Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala pidato Prabowo yang sangat berapi-api bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk pemimpin kita. Pengertian kita untuk rakyat itu adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian dari rakyat Indonesia. Kalau Prabowo menaikkan gaji guru, menaikkan gaji hakim, tunjangan guru, tunjangan ASN, itu hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Dan kalau Prabowo pun memaafkan para koruptor dengan mengembalikan kekayaan yang dikorupsinya, itu juga bekerja untuk rakyat kalau saya lihat. Kenapa? Kalau uang itu masuk ke negara kembali, sehingga beban APBN tahun 2025, di mana hutang jatuh tempo sampai 800 triliun, 2 kali lipat dari tahun 2024. Di mana tahun 2024 400 triliun itu nyanyian Roma Irama bergaung di negara kita. Gali lubang, tutup lubang, semakin dalam lubang yang akan ditutup. Berhutang untuk bayar hutang, semakin lama hutang semakin besar. Wah, itu yang terjadi kan. Sekarang 2 kali lipat. Apa tidak kiamat rasanya dunia ini kalau memikirkan hutang yang lebih gawat dari pinjaman online. Tapi rasanya tidak elok Prabowo menaikkan gaji hakim, gaji ASN, gaji dan lain-lainnya kepada pemerintahan, birokrasi pemerintahannya. Di saat yang lain langsung menaikkan PPN menjadi 12%. Itu mencederai seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Itu bukan hanya menzolimi sebagian dari rakyat Indonesia, tidak. Bukan hanya rakyat kecil. Rakyat yang kaya-kaya pun dizolimi itu. Bukan tujuan mereka untuk memenangkan Prabowo seperti itu sekarang. Tujuan mereka untuk mengangkat Prabowo, memenangkan Prabowo pada waktu Pilpres kemarin adalah untuk menurunkan PPN. Pengusaha menginginkan diturunkan PPN agar produksinya lebih laris di pasaran. Pekerja juga menginginkan diturunkan PPN. Kenapa? Karena kalau laris barang-barang yang diproduksi, yang dikerjakan mereka akan dapat bonus. Mereka akan terus dipertahankan. Tapi kalau naik PPN, harga barang melangit, tidak bisa lagi dibeli oleh pasar, perusahaan bisa bangkrut, mereka bisa menganggur. Bagi yang pemakai barang-barang yang naikkan PPN-nya, yang kabarnya cuma beras pun beras yang super tidak tidak premium. Yang premium siapa yang mengkonsumsi di negara kita ini? Sebagian kecil rakyat kita, cuma itu yang dikenakan PPN. Sebagian besar kan kita mengkonsumsi beras. Ya, beras macam mana lagi? Padi diambil dari sawah, kemudian kena PPN juga. Itu kan selama ini tak pernah dalam zaman kemerdekaan. Itu zaman kolonial Belanda yang ada begitu. Dan naik-naik PPN itu sama dengan kenaikan balesting zaman Belanda dulu. Itu yang terjadi kan. Jadi kalau seperti begini, pertanyaan kita apakah aparatnya Prabowo ini bekerja untuk rakyat atau bukan? Itu pertanyaan yang sangat serius. Kalau katanya untuk menutup beban hutang, katanya untuk makanan bergizi gratis, agak sulit kita menerima hal itu. Kenapa begitu? Ya karena kalau memang tidak penting sekali untuk rakyatnya makan bergizi gratis tuh, dengan membebani rakyat yang jauh lebih berat daripada hanya memberi makan bergizi gratis, rasa-rasanya makan bergizi gratis itu aja yang dihilangkan. Cukup dengan jangan memberatkan masyarakat yang kadang-kadang boleh diistilahkan oleh teman-teman kita dapat makan siang makan malam mereka terancam. Ya karena itu tidak sanggup lagi beli karena PPN naik. Jadi makan siangnya gratis, makan malam puasa, menjadi besoknya sekali makannya lagi, stunting tambah jadi kawan. Tapi karena ini berkaitan dengan pajak, saya tetap dalam posisi menginginkan seperti begini sebenarnya. Kalau mudah-mudahan masih didengar oleh Pak Prabowo yang terhormat ini sekarang. Karena mumpung masih awal-awal pemerintahannya. Kalau sudah kasih nanti pemerintahannya sampai 4 tahun, 3 tahun ini nggak bisa lagi. Apa yang harus dilakukan oleh Prabowo dan Sri Mulyani saat ini? Periksa itu Direktorat Perpajakan. Karena Direktorat Pajak itu tidak pernah bisa diperiksa oleh badan resmi yang ditugaskan negara, yang ditugaskan konstitusi untuk memeriksa dia, BPK. Tak pernah bisa diperiksa. Padahal kasus di perpajakan banyak. Rafael Alun lah, kemudian siapa lagi, macam-macam. Gayus Tambunan, macam-macam. Banyak kasus di situ. Kemungkinannya begini, kalau seandainya itu adalah fenomena gunung es. Katanya cuma 2.000 triliun bisa dimasukkan pajak oleh Direktur Pajak. Kalau fenomena gunung es itu di atasnya kecil. Cuma 2.000 triliun. Di bawahnya bisa-bisa 10.000 triliun. Karena kita katanya negara yang kaya raya, negara yang sangat repah jepah arjenawi, entah apa istilahnya itu.
Bahan tambang ada, batu bara, sawit, emas, boksit, nikel, ada. Tapi kok kita bayar pajaknya kok tambah lama tambah besar. Sementara pemasukan pajak itu bukan tambah besar. Kan logikanya seharusnya PPN naik menjadi 11%, dari sekian, dari 10 menjadi 11, kemudian 12, dan kemudian banyak produksi tambang batu bara segala macam. Seharusnya logikanya kenaikannya sangat signifikan. Tapi apa yang terjadi? Pajak masuk segitu-segitu aja. Siapa yang bisa percaya? Anak SD pun tidak percaya itu dah. Loh, kok segitu-segitu aja? Lah, memang segitu katanya. Harusnya diperiksa. Oh, jangan diperiksa. Kalau diperiksa, kalau ada orang yang menghalangi diperiksa, kita harus mencurigai. Kenapa dia tidak mau diperiksa? Apa takut ketahuan? Ya pasti gitu. Takut ketahuan apa? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Karena kalau logikanya, kalau seseorang seperti Menteri Keuangan, menteri yang mengizinkan untuk memeriksa pajak itu kan Menteri Keuangan. Direktorat Pajak itu satu-satunya instansi yang harus memiliki izin dulu BPK. Minta izin kepada Sri Mulyani, Menteri Keuangannya selama ini. Sampai sekarang kan kita, Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, harus minta izin sama dia dulu untuk memeriksa Direktorat Pajak. Dan Bu Sri Mulyani tak pernah mengizinkannya. Kenapa Bu Sri Mulyani tidak mengizinkannya? Kenapa? Pertanyaan kita kan. Seharusnya Sri Mulyani meminta malahan BPK untuk memeriksa Direktorat Pajak. Dia sudah menginginkan pajak ini masuk sebanyak mungkin. Tapi kok segitu-segitu aja? Mungkin nggak ada masalah di perpajakan. Seharusnya dia berpikir begitu. Minta kepada BPK, tolong periksa itu. Kepolisian, tolong periksa dulu. Kemudian Kejaksaan, KPK, tolong periksa dulu. Apa mungkin ada di situ? Dan seharusnya juga Dirjen Pajak atau petugas-petugas pajak tak perlu takut. Kalau kita benar, ngapain takut kan? Tapi kalau kita salah, ya itu dia masalahnya. Kalau salah, misalnya Menteri Sri Mulyani tidak mengizinkan, berarti kalau dia tidak bersalah apa-apa, tentu saja mengizinkan saja. Malahan meminta. Ini kalau tidak mengizinkannya, ini baru bermasalah ini. Ada apakah? Kenapa tidak mengizinkan diperiksa perpajakan itu? Itu saran saya kepada Prabowo. Daripada kita menaikkan pajak, menaikkan PPN, naikkan. Sementara begitu kita naikkan, masuk ke Direktur Pajak, segitu-segitu aja masuknya nanti lah. Itu maksud saya. Segitu juga lagi. Dinaikkan lagi, segitu juga. Kemana larinya? Seharusnya berpikir begitu. Jadi kalau saya katakan sekarang ironi namanya Prabowo. Niatnya ada, pidatonya ada, sudah dikatakannya. Tapi di lapangan, di barisan-barisan yang akan melaksanakan eksekusi dari dia itu tidak mumpuni dalam itu. Mungkin saja saya mengatakan begini, kalau memang begitu bagusnya Menteri Keuangan sekali 5 tahun kita kan ganti periode, ganti presiden, ganti kebijaksanaan, ganti semua. Ya Menteri Keuangannya harusnya diganti juga dulu lah, biar ditengok dulu memang sukses dia selama ini atau tidak. Ini enggak, orang itu juga dipakai Pak Prabowo kan, dengan maaf sekali-kali lagi, maaf, hormat sehormat-hormatnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bu Sri Mulyani, sebaiknya mundur aja lah dulu kan. Karena ditugaskan untuk memasukkan pajak, bukankah penduduk Indonesia mengamanatkan kepada Prabowo supaya jangan memungut pajak yang memberatkan rakyat lah. Kan itu amanatnya. Tapi ini begitu diangkat langsung memberatkan rakyat. Kan ironi namanya itu. Sementara ASN yang notabene adalah pemerintahan juga dimewah-mewahkan, begitu kan? Itu namanya ironi. Begitu saja lah ya. Bingung saya nanti didengar Pak Prabowo. Maunya didengar oleh Pak Prabowo dan Sri Mulyani pun mendengar ini sehingga paham. Oh iya ya, katanya kan, diperiksa aja. Mana tahu nih, bisa-bisa 10 triliun masuknya tax ratio kita, pajak kita dari situ. Nggak usah kita naikkan PPN, malahan dinolkan aja PPN ini lagi. Karena dari PPN itu kan cuma 700 triliun estimasi pemasukan negara. Jadi kalau naik 1% itu tambah lagi 70 triliun, itu kabarnya. Jadi kalau potensi pajak sebenarnya 10.000 triliun, kalau begitu diturunkan aja jadi 5%. 5% dari PPN ini. Karena yang 700 triliun katanya masuk dari PPN itu bisa-bisa memang bukan 700, bisa-bisa 7.000 sebenarnya. Bisa kita turunkan. Iya kan? Berterima kasih Prabowo dengan Sri Mulyani kepada saya. Mungkin kayak begitu. Terserah lah ya. Terima kasih.